Di tengah dunia yang wah, rasanya makin lama makin berisik ya. Pernah nggak sih Anda kangen banget sama yang namanya kedamaian? Nah, kali ini kita mau coba cari makna sejati di dalam keheningan. Dan pemandu kita, lagu Natal yang pasti semua orang tahu, Malam Kudus. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Ayat ini janji yang luar biasa kan? Coba deh kita resapi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Bagian yang kedua itu loh, yang buat kita. Damai di bumi. Ini nih inti dari semua pesan Natal. Tapi pertanyaannya jadi begini, kok bisa ya satu lagu yang sederhana banget, kayaknya simple, tapi bisa bawa damai buat seluruh dunia? Gimana ceritanya Malam Kudus bisa nyentuh jutaan hati, ya kan? Dan bikin orang tenang di tengah dunia yang, ya tahu sendirilah, penuh gejolak? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ternyata ceritanya itu nggak dimulai dengan sesuatu yang wah atau megah gitu. Justru sebaliknya. Semuanya berawal dari kesederhanaan. Cuma ada seorang pastor muda namanya Joseph Moore sama seorang guru, Franz Xaver Gruber. Lokasinya desa kecil di Australia. Nah, ini langsung nunjukin tema kita hari ini. Hal-hal yang luar biasa itu sering banget lahir dari sesuatu yang awalnya sederhana banget. Oke, jadi di bagian pertama ini kita akan bahas satu ide yang kuat banget. Idenya adalah pesan Tuhan itu seringnya paling jelas terdengar bukan pas lagi rame-rame, tapi justru pas kita lagi sunyi, lagi hening. Coba deh kita bandingkan ya. Di satu sisi, dunia kita ini kan bising banget. Banyak gangguan, semua minta perhatian kita. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat di Alkitab, kayak di 1 Raja-Raja 19, suara Tuhan itu justru nggak datang lewat badai atau api yang heboh, malah datangnya lewat suara yang lembut, lewat keheningan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita menerapkan ini? Kuncinya itu satu, melatih kepekaan. Maksudnya, kita harus sadar, sengaja cari waktu buat hening. Matiin dulu semua suara-suara berisik di sekitar kita. Dan coba deh mulai hargai hal-hal yang kecil dan sederhana, karena seringnya justru disitulah Tuhan bekerja. Jadi, keheningan ini nyambung banget sama yang namanya kesederhanaan. Tapi, sederhana di sini bukan berarti miskin atau kekurangan ya. Bukan. Sederhana itu lebih ke jelas, nggak ribet. Sebuah ruang tanpa kerumitan, di mana hadirat Tuhan malah jadi lebih gampang kita rasakan. Dan wah, nggak ada contoh yang lebih pas dari ini. Bayangin, pesan terbesar sepanjang sejarah manusia, itu disampaikannya bukan di istana yang megah, tapi di palungan, di tempat yang sangat sederhana. Ini benar-benar nunjukin gimana Tuhan sering pakai kesederhanaan buat nunjukin kemuliaannya yang paling besar. Ini jadi kayak undangan buat kita semua ya. Undangan untuk balik lagi, nemuin senengnya dari hal-hal yang kecil. Lepasin dulu deh keinginan buat selalu diakui sama dunia. Dan belajar buat rendah hati dalam setiap tindakan kita. Persis seperti teladan di kisah kelahiran Kristus itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat ada dua hadiah yang datangnya barengan. Kelahiran Kristus itu kayak paket hadiah ganda. Isinya janji damai dan terang. Dua hal yang dunia kita ini butuhkan banget kan? Coba deh perhatikan baik-baik kalimat ini. Ini bukan cuma harapan loh, tapi sebuah janji yang tegas. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan ini bukan damai yang kayak ditawarin dunia, yang sebentar ada, sebentar hilang tergantung situasi. Bukan. Ini damai yang dari Tuhan, yang bisa bikin jiwa kita tenang, nggak peduli keadaannya lagi kayak apa. Nah, damai ini tuh nggak datang gitu aja. Kita harus aktif menerimanya. Ini soal pilihan. Pilihan sadar buat nggak mau lagi dikuasai sama rasa takut dan cemas. Dan kerennya, setelah kita punya damai itu, kita juga dipanggil buat jadi pembawa damai buat orang-orang di sekitar kita. Oke, setelah damai, hadiah kedua adalah terang. Balik lagi ke lagu Malam Kudus, Kang digambarin suasananya malam yang sunyi, gelap. Tapi justru di tengah gelapnya malam itu, muncul terang yang benderang. Wah, ini metafora yang pas banget buat gambarin kedatangan Kristus ke dunia. Dan ini salah suatu pernyataan paling kuat di Alkitab. Coba perhatikan ya. Yesus nggak bilang aku membawa terang. Dia bilang akulah terang dunia. Dia adalah terang itu sendiri. Artinya apa? Artinya dia sumbernya. Sumber dari semua harapan dan kebenaran yang bisa ngusir gelap jenis apapun. Jadi, hidup sebagai pengikutnya itu artinya kita memilih buat jalan di dalam terang ini.
Ini panggilan buat ninggalin cara hidup lama yang gelap. Dan yang paling penting, kita juga dipanggil buat jadi cermin, buat memantulkan terang itu ke dunia di sekeliling kita. Nah, sekarang kita balik lagi ke cerita Malam Kudus. Karena perjalanan lagu ini tuh luar biasa banget. Bener-bener mencerminkan semua yang tadi kita omongin. Soal hening, soal sederhana, dan gimana dua hal itu bisa punya dampak yang mendunia. Ceritanya itu beneran wow. Tahu nggak sih, semua ini kejadian cuma gara-gara organ di gereja mereka itu rusak. Masalah sederhana kan? Jawabannya juga sederhana, pakai gitar aja. Dan dari gitar sederhana itulah lahir lagu yang sekarang dinyanyiin dalam ratusan bahasa di seluruh dunia. Luar biasa ya? Ini nih pelajaran paling penting dari cerita Moore dan Gruber. Mereka mungkin nggak pernah nyangka sama sekali apa dampak dari yang mereka lakuin. Dan ini jadi pengingat buat kita semua bahwa Tuhan itu sering banget pakai hal-hal yang kita anggap sepele buat melakukan pekerjaannya yang paling besar. Oke, kita sampai di bagian akhir. Dan sekarang pertanyaannya balik ke kita, ke saya, ke Anda. Setelah dengar semua ini, terus gimana? Apa respons pribadi kita? Inti undangannya ya ini, di dunia yang makin berisik dan bikin khawatir ini, selalu ada pilihan lain. Selalu ada jalan untuk kembali ke keheningan, kembali ke tempat di mana kita bisa menemukan damai yang sesungguhnya. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang? Ini rangkumannya, 4 langkah praktis. 1. Cari Tuhan di saat hening. 2. Terima damai yang cuma dari Kristus. 3. Hidup sederhana dan rendah hati. 4. Jadi terang buat dunia. Ini bukan cuma teori indah ya, tapi panggilan buat kita lakukan setiap hari. Yuk, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah doa yang sederhana aja di dalam hati kita. Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hidupku.